Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Eh, ini pertemuan ke berapa Mas Sandi ya? Saya kok lupa. 10 apa 11 ini? 11 kayaknya, Bu. 11 ya? 11 kayaknya. Ya, Ya. 11 ya. Nah, Pertemuan ke-11 ini masuk pada pokok pembahasan tentang karya tulis ilmiah ya. Nanti mengambil satu jenis karya tulis ilmiah, yaitu makalah saja. Nanti saya ajarkan bagaimana menulis makalah yang baik dengan bahasa yang baik, dengan menggunakan bahasa ilmiah, santun, kemudian sesuai dengan tematika penulisan karya tulis ilmiah, gitu ya. Nah, harapannya adalah harapan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia ini, setelah mahasiswa lulus mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia, ketika menulis penugasan, menulis tugas untuk mata kuliah lain, mahasiswa mampu menulis makalah pada mata kuliah lain itu dengan benar. Begitu harapannya ya. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, setelah lulus sudah hilang ilmu yang sudah Anda peroleh itu. Jadi bukan seperti itu ya. Mahasiswa harus bisa menerapkan dari ilmu materi-materi yang sudah saya sampaikan pada semester ini. Begitu harapannya. Sudah tampil ya materinya? Sudah, Bu. Nah, karya tulis ilmiah. Jadi di sini yang dibahas adalah konsep dasar karya tulis ilmiah, jenis karya tulis ilmiah dan sistematika, kemudian bahasa yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, konsep dasar karya tulis ilmiah. Nah, jadi menurut Brotowijoyo pada salah satu bukunya yang terbit pada tahun 1995, beliau mengatakan karya tulis ilmiah atau karya ilmiah itu adalah karangan ilmiah ya. Karangan ilmu pengetahuan ya, sifatnya ilmiah yang menyajikan fakta, kemudian ditulis menurut metodologi penulisan yang baik. Kemudian menurut Eko Susilo pada tahun yang sama 1995, karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Jadi nanti didasari dengan teori ya, metode, dan tentunya harus sesuai dengan sistematika penulisan yang bersantun ya. Bersantun di sini adalah sesuai dengan sistematika pada universitas kita tentunya. Jadi setiap perguruan tinggi
karena kampus kita tercinta ini sudah menjadi universitas, maka ketika kita menyebut karena sudah sah ya, sudah sahih, maka kita ubah menjadi Universitas Stekom. Mahasiswa sudah tahu semua ya? Sudah, Bu. Sudah ya, menjadi Universitas Sains Bu. dan Teknologi Komputer, begitu ya. Jadi ini adalah apresiasi yang luar biasa atas usaha yang dilakukan oleh seluruh akademisi ya, begitu sehingga tercapai institusi kita ini menjadi universitas, begitu. Nah, jadi karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Jadi ingat di sini ya, menggunakan bahasa yang benar. Ini sering saya ulang-ulang pada saat perkuliahan ya. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik, terutama pada saat situasi pembicaraan itu formal, gitu. Bentar. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nah, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Jadi, struktur sajian ya karya ilmiah ini terdiri dari awal yang disebut dengan bagian awal ya, itu isinya berupa pendahuluan, kemudian bagian intinya ini adalah pokok pembahasan dan bagian penutup ini ya. Jadi pada dasarnya karya tulis ilmiah itu terdiri dari bagian awal. Nah, ini biasanya disebut dengan pendahuluan, kemudian bagian intinya ini adalah pokok pembahasan dan bagian penutup. Komponen dan substansi. Jadi komponen dari karya tulis ilmiah ini bervariasi sesuai dengan jenisnya ya. Kemudian sesuai yang saya sampaikan tadi berdasarkan struktur sajiannya, bahwa karya tulis ilmiah itu mengandung tadi ya, jadi pendahuluan, kemudian bagian inti, penutup, dan di bagian paling akhir itu daftar pustaka. Ini penting, daftar pustaka ini harus dituliskan pada saat menulis karya tulis ilmiah. Tujuannya adalah, nah, kalau Anda membuat karya tulis ilmiah, entah itu berupa makalah, tugas akhir, atau skripsi, tanpa mencantumkan daftar pustaka, nah ini secara otomatis akan dinamai dengan karya tulis hasil menjiplak, ya plagiat. Ini tidak boleh di dalam dunia pendidikan. Plagiarisme ini sangat disayangkan dan tidak boleh, ya salah ini ya. Kemudian maka daftar pustaka ini adalah wajib hukumnya. Nah, kemudian sikap penulis. Sikap penulis. Sikap penulis dalam menulis karya ilmiah ini adalah objektif, ya, yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang santun, baik, impersonal, ya. Kemudian kalimat yang dituliskan itu yang benar adalah menggunakan kalimat pasif ya, jadi bentuk pasif. Nah, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Orang pertama atau kedua itu siapa? Apa saja? Saya, aku, Anda, kamu. Nah, jadi ini tidak boleh di dalam karya tulis ilmiah ya. Jadi harus menyebut dengan satu kata saja, yaitu penulis. Nah, begitu.
biasanya sering kita temukan ketika membaca skripsi ataupun tugas akhir di perpustakaan pada lembar kata pengantar. Nah, kata pengantar. Kata pengantar itu di bagian akhirnya setelah tempat dan tanggal penulisan itu biasanya kan tertanda begitu ya, penulis. Nah, yang sering kita temukan itu bukan penulis, tetapi penyusun. Betul, penyusun? Ada yang menemukan seperti itu? Iya, Bu. Penyusun. Ada. Penyusun ya, ada ya? Ada yang menemukan itu penyusun ya? Nah, Ada, Bu. Ada, Bu. Di itu buku novel, Bu. tidak tepat kalau dari segi bahasa. Tidak tepat istilah penyusun itu. Alasannya kenapa? Karena yang namanya karya tulis ilmiah ya, karya tulis itu kan sudah jelas ditulis, bukan disusun. Orang yang menulis itu namanya adalah penulis. Kenapa kita ketika menuliskan di daftar di kata pengantar itu penyusun bukan penulis. Nah, di sini yang terdapat kesalahan ya di bagian kata pengantar. Maka yang sudah terlanjur menggunakan penyusun itu harus diperbaiki, diganti dengan penulis. Nah, sudah jelas itu yang namanya karya tulis ilmiah itu kan ditulis ya, didasari oleh yang menjadi dasar adalah teori dan metodologi. Nah, sudah jelas. Maka orang yang menulis namanya adalah penulis. Orang yang membaca namanya adalah membaca. Begitu. Baca. Ya. Jelas di sini ya. Jangan penyusun, penulis. Begitu. Nah, saya tampilkan slideshow saja. Jadi bahasa ya, bahasa yang digunakan di dalam karya tulisnya itu tentu bunyi kalimat-kalimatnya adalah efektif ya, menggunakan kalimat efektif. Ciri-cirinya kalimat efektif sudah dibahas pada pertemuan yang sudah ya, sudah dilaksanakan. Salah satu cirinya adalah kalimat efektif itu tidak menggunakan kata yang berlebihan ya, untuk penghematan kata. Begitu. Nah, jadi sebagai insan akademik harus memiliki ciri antara lain, memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan dalam bidang yang dibahasnya. Jadi kalau mahasiswa bidang keilmuannya adalah sistem komputer, maka harus memiliki pengetahuan yang luas tentang sistem komputer di dalam menulis karya tulis ilmiah. Mahasiswa pada program studi yang di kelas pagi ini apa saja? Sistem komputer dan komputer grafis ya. Komputer grafis harus memiliki pengetahuan yang luas tentang komputer grafis. Mahasiswa bidang pada fakultas ilmu terapan, kita kan mempunyai fakultas ilmu terapan ya, maka harus memiliki pengetahuan yang luas sesuai dengan bidang ilmunya. Begitu. Kemudian memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dilakukan dengan cara
mengupas hal-hal yang baru atau menemukan hal-hal yang baru, misalnya sistem komputer tentang program ya, membuat program yang belum ada, misalnya menemukan. Nah, itu kan memiliki rasa ingin tahu. Kemudian memiliki sifat terbuka atas kritik dan saran terhadap karya yang telah disusun ya, gitu. Jika memiliki kelebihan, nah tentu harus dikembangkan ya. Jika memiliki kekurangan, tentunya harus menerima kritik dan saran terhadap karya yang sudah dihasilkan. Gitu. Memiliki sifat berani dan jujur dalam mengungkapkan kebenaran. Objektif dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikajinya. Gitu. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan yang pertama adalah memecahkan masalah tertentu. Kemudian tujuan yang kedua, menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan ini saya percepat saja ya tentang tujuan penulisan karya ilmiah karena ini slide-nya ada 19, kemudian saya lanjutkan ke materi yang kedua. Membina kemampuan menulis ilmiah dengan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Kemudian karya ilmiah memiliki fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk fungsi pendidikan, kemudian fungsi penelitian, ini Anda jabarkan sebagai apa, misalnya sebagai sarana untuk menerapkan prosedur ilmiah dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian fungsi pengembangan, apa saja alat pengembangan ilmu pengetahuan misalnya ya. Jenis karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama adalah makalah. Ini sering Anda tulis ya, sering Anda buat makalah. Jadi makalah itu apa ya? Karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan, kemudian sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. Nah, ini sering dibuat oleh mahasiswa. Maka karena sering ini mahasiswa harus menulis karya tulisnya dengan baik. Salah satunya ditunjukkan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang apik, ya, yang baik. Gitu. Kertas kerja. Nah, ini kertas kerja itu tingkat analisisnya lebih serius daripada makalah yang sering Anda buat itu. Skripsi ini untuk syarat lulus mahasiswa pada jenjang studi S1. Tesis ini sebagai syarat lulus untuk mahasiswa pada jenjang studi pasca sarjana. Nah, disertasi ini untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi jenjang S3. Gitu. Artikel, ini karya tulis lengkap seperti laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Esai, ekspresi tertulis dari opini penulisnya. Opini, sebuah kepercayaan yang bukan berdasarkan pada keyakinan yang mutlak atau pengetahuan sahih, namun pada sesuatu yang nampaknya benar, valid, atau mungkin yang ada dalam pikiran seseorang. Apa yang dipikirkan seseorang. Kemudian berdasarkan penilaiannya, ada penilaian tentang opini ini adalah penilaian pendapat. Dan fiksi. Fiksi itu adalah isinya berupa kisah rekaan. Sistematika karya tulis ilmiah. Ini harus diperhatikan betul ya, disesuaikan dengan sistematika
penulisan karya tulis ilmiah. Bagian pembukaan. Nah, pembukaan ini terdiri dari lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian bagian isi. Nah, isinya ini juga ada pendahuluannya, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan saran. Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Bahasa dalam karya tulis ilmiah. Nah, ini adalah baku, denotatif, berkomunikasi dengan pikiran, bukan perasaan. Baku ya, baku di sini harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku. Kita sudah berlatih pada pertemuan-pertemuan awal sebelum UTS, adanya EYD, PUEBI, kemudian sering membaca surat kabar. Nah, ini tujuannya untuk menambah bank kosakata ya. Sering membaca itu tujuannya adalah untuk menambah bank kosakata begitu. Nah, ragam tulis menggunakan ejaan yang baku ya, sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Atau istilah EYD itu sudah diubah menjadi PUEBI. Jadi di sini diganti ya, yakni sesuai dengan PUEBI. EBI, ejaan bahasa Indonesia. Loh, saya klik kemana? Ragam lisan menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur frasa, dan kalimat yang sudah dibakukan. Ini ada contoh kalimat ya, dalam penulisan tidak baku, kemudian perbaikan ya, ada perbaikannya menjadi bentuk baku. Dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga ahli, dan lain sebagainya, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur kita terpaksa serahkan kepada pengusaha asing. Nah, ini tidak baku. Kita bisa melihatnya dari satu penulisan, karena ini ada beberapa alasan ya, dikarenakan satu ini dan sebagainya, kemudian masih ada alasan lain sehingga disingkat menjadi rangkum menjadi dan lain sebagainya. Ini tidak tepat. Yang tepat adalah dan lain-lain. Begitu pula dengan dan lain-lain ini terjadi karena perulangan ya, perulangan kata lain, sehingga dan lain-lain, bukan dan lain sebagainya. Juga sama bentuk kata ulang yang bentuk kata ulang ini. Oh, mau saya tulis kok malah ganti slide. Berulang-ulang. Jangan berulang kali. Ini tidak tepat, ya. Jadi perbaikannya, pembetulannya dari kalimat tersebut adalah bukan dikarenakan ya, karena kekurangan modal, tenaga, dan lain-lain, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia Timur terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Sudah cukup. Kita terpaksa ya. Jadi ini dibalik frasenya, terpaksa kita serahkan. Jadi selain dengan pembetulan penulisan, bentuk penulisan, kita juga harus bisa merasakan kalimat ini logis atau tidak.
Gitu. Jika terdapat kalimat yang tidak logis, maka tugas kita sebagai masyarakat pengguna bahasa maka harus membetulkan. Gitu. Denotatif. Jadi ini denotatif itu dalam kalimatnya adalah bermakna lugas ya, bukan konotatif. Contoh, makalah ini bertujuan untuk memberikan penerangan yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Penerangan. Penerangan itu kan identiknya dengan apa? Sinar ya. Penerangan. Maka ini Sinar lampu. Ya tidak tepat ya, tidak pas. Nah, maka harus dibetulkan. Betulannya adalah karena di sini yang dibicarakan adalah tujuan makalah, maka kalau menggunakan ada kata penerangan ini menggunakan kata penerangan ini kan tidak tepat, ya. Maka ya yang tepat adalah makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat Indonesia, begitu. Ya. Nah, berkomunikasi dengan pikiran, bukan perasaan. Jadi ragam bahasa ilmu itu bersifat tenang, jelas, tidak berlebihan, dan tidak emosional. Misalnya di dalam karya tulis ilmiah itu Anda tulis begini, responden tidak diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lain-lainnya, tetapi dari komunitas pegawai perusahaan. Mohon maaf, saya ulangi ya. Sambil menggerakkan kursor, harusnya tidak usah. Responden tidak diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lain-lainnya, tetapi dari komunitas pegawai perusahaan, sebab jika diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lain-lainnya, maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini tidak efisien. Tadi kan dikatakan menggunakan kalimat yang efektif. Jadi harus efisien ya, diringkas saja. Responden diambil dari ini, dan apa tujuannya agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sudah cukup itu saja, ini tidak perlu diulang lagi. Kohesif. Kohesif ini 11-12 ya, dengan koheren, kohesif, koheren. Jadi akan tercipta hubungan gramatik antara unsur-unsur baik dalam kalimat maupun dalam alinea, dan juga hubungan antara alinea yang satu dengan alinea yang lain bersifat padu ya. Jadi digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung. Jadi koheren ya, padu baik antara kalimat alinea yang satu dengan alinea yang lain. Di dalam menulis karya tulis ilmiah, ini menggunakan kalimat pasif ya, mengutamakan kalimat pasif. Kenapa yang dipilih itu kalimat pasif? Ada yang tahu alasannya? Kenapa yang digunakan itu kalimat pasif, bukan kalimat aktif atau kalimat yang lain? Punya batas sisa waktu 10 menit. Silahkan. Atau nanti login lagi saya. Alasannya adalah karena belum ada yang bisa menjawab. Orang menulis karya tulis ilmiah itu adalah melaporkan dari hasil penelitiannya, hasil pengamatannya ya, hasil penelitian, melaporkan. Nah,
yang namanya melaporkan itu kan bunyi kalimatnya kan kalimat pasif. Misalnya, penulis melakukan penelitian ini di laboratorium. Ini tidak tepat karena masih menggunakan kalimat aktif di sini ya. Penulis melakukan penelitian ini di laboratorium. Harus diubah. Penelitian ini dilakukan di laboratorium. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, nah, dan seterusnya. Sudah itu. Ya, konsisten. Konsisten itu ya misalnya kata ganti tadi ya, penulis saja, jangan orang pertama. Kemudian ini tanda-tanda yang dimaksud adalah tanda baca ya, harus tepat. Logis. Logis ini dapat diterima oleh akal. Contoh, untuk menghemat waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Waktu apakah bisa dihemat? Yang bisa dihemat itu air, uang, dan lain-lain. Kalau waktu ya tepatnya ya efektif. Ini harus diubah. Untuk mengefektifkan waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Itu ya. Efektif. Jadi sudah ya. Efektif, tidak boros kata. Kuantitatif. Ini dapat diukur secara pasti. Misalnya Anda menyebutkan dalam pengumpulan data diperlukan responden yang cukup banyak. Ini tidak dapat diukur kalau cukup banyak. Anda sebutkan berapa responden yang diperlukan. Misalnya 100 orang, 200 orang, 20 orang, Anda sebutkan. Sehingga kesimpulannya, karya tulis ilmiah itu merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Karya tulis ilmiah ini mampu memberikan manfaat ya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Itu biasanya nanti dijabarkan di dalam manfaat penelitian ya, secara teoritisnya apa, secara praktisnya apa, di situ dijabarkan. Ya, sudah selesai untuk karya tulis ilmiah, tapi ada yang masuk tadi. Belum saya terima. Begitu. Ada pertanyaan tentang karya tulis ilmiah ini? Masih ada sisa waktu 5 menit. Jika ada yang ingin bertanya, disilahkan. Cukup ya, jelas ya tentang karya tulis ilmiah. Ya. Nanti pertemuan berikutnya saya tampilkan contoh karya tulis mahasiswa yang sudah dibetulkan dari bahasanya, kemudian sistematikanya, begitu. Hari ini yang tidak hadir siapa nih? Hanya 9, Mas Andi.
Mungkin dari SKP hadir semua Bu, Rizal sama Joko sama saya. Ya. Untuk KAP mungkin Mas Hari Ignatius hadir semua. gimana? Mas Hadir Ignatius. semua. KAP hadir semua. Ada Mbak Fani, Mbak Wahyu sama Mbak Inadia. Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Berarti hanya 9 ya kelas pagi ya. Oh iya Bu, cuma 9 doang. Oh, 9 Untuk ya. untuk desain grafis gimana Mas Wahyu? Oh, 3 kelas ini. Ada 3 desain ya? kelas Bu. Iya, 3 kelas, ada Bu. desain. Berarti lebih dari 9 toh, Mas? Berarti 10 Bu, yang nggak hadir kayaknya Surya. Oh, ada yang tidak datang ya. Mbak Era? Mbak Era sama Muhammad Wahyu hadir. Iya, cuma Surya kayaknya Bu yang belum hadir Bu. Ya. Silahkan bisa mengisi absensi kehadiran, masih ada sisa waktu itu 3 menit bisa ya, di chat itu chat. Sudah ya mengisi kehadiran di chat ini? Ya Bu. Baik, kalau sudah, perkuliahan saya akhiri. Bertemu kembali pertemuan yang akan datang ya minggu depan insya Allah. Pertemuan ke-12 itu pada Jumat pagi ya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.